Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Gitu ya. Jadi kalau kita melihat ayat ini, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini berarti tujuan hidup kita di dunia yaitu untuk ibadah kepada Allah. Dan ibadah itu ya tadi mengetahui apa yang Allah ingin kita ketahui dan mengamalkan atau mengerjakan apa yang Allah ingin kita kerjakan. Ya, itu definisi yang paling mudah tentang ibadah. Nah, ibu-ibu, sekarang kita akan menjelaskan tentang fadlul ilmi, ya, keutamaan ilmu dan orang-orang yang orang-orang yang berusaha meraihnya, gitu ya. Jadi dalam ayat Quran Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 ini Allah Ta'ala berfirman, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ya. Jadi orang-orang yang beriman dan berilmu ini Allah akan angkat beberapa derajat. Taib. Beberapa derajat ini maksudnya apa? Maksudnya adalah keutamaan nanti di akhirat. Ya. Jadi ibu-ibu kalau kita perhatikan di sini ya. Jadi tadi kalau yang namanya hidup kita kan, ya. Jadi ini yang disebut sebagai kehidupan. Jadi kita tulis ini hidup. Tujuannya adalah untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Jadi tujuan kita ini adalah untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Dan ibadah itu adalah tadi ilmu dan amal ya. Ilmu dan amal. Nah, kalau kita perhatikan ibu-ibu di sini, tadi Allah Ta'ala berfirman, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian, beberapa derajat. Kenapa orang yang berilmu akan diangkat derajat di sisi Allah Ta'ala? Ya. Itu karena orang yang berilmu itu, mereka sudah pasti bisa beramal. Ya. Sudah pasti bisa beribadah dengan benar. Ya. Sudah pasti mengetahui syarat-syarat, rukun, dan lain-lain terkait dengan amal soleh. Baik itu sholat, ya, zakat, puasa, naik haji, dan lain-lain. Makanya, kalau dia punya ilmu, otomatis dia mungkin dan bisa untuk beramal. Ya. Dan kalau dia memenuhi kedua hal ini, itu berarti dia telah menunaikan tujuan hidupnya, gitu ya. Tapi sekarang saya tanya ibu-ibu, kalau orang tidak punya ilmu, kira-kira bisa amal tidak ibu-ibu? Tidak. Tidak bisa. Bisa, tapi amalnya asal-asalan. Ya, kalau asal-asalan berarti tidak disebut amal ya. Jadi misalkan dia sholat tanpa ilmu. Misalkan dia sholatnya, padahal dia sudah batal wudunya, tapi dia sholat. Nah ini sholatnya disebut sholat tidak ibu-ibu? Sholatnya tidak disebut sholat ya? Tidak. Tapi dia hanya mengerjakan gerakan-gerakan yang mirip seperti orang sholat itu. Tapi tidak disebut sholat. Maka ketika tidak ada ilmu itu, otomatis tidak ada amal. Ya, jadi itu maksud dari Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Kemudian di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman,
yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi Allah memberikan hikmah kebaikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang diberikan hikmah, sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Nah, jadi ibu-ibu, hikmah ini adalah pemberian dari Allah Ta'ala. Jadi hikmah ini adalah pemberian dari Allah Ta'ala. Diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi di antara guru kami ada yang menafsirkan bahwa hikmah ini juga bisa maksudnya adalah ilmu. Ya. Jadi Allah memberikan hikmah atau ilmu kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, memberikan ilmu. Taib. Kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, orang-orang yang dikehendaki ilmu oleh Allah Ta'ala, dialah orang-orang yang mendapatkan faqad utiya khairan katsira. Dia adalah orang yang mendapatkan kebaikan yang banyak, ya. Nah, jadi orang yang mendapatkan ilmu itu, dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan fahamkan ia dalam masalah agama. Jadi orang-orang yang dikehendaki kebaikan tadi, ya, diberikan kebaikan sesuai dengan ayat tadi, itu akan difahamkan di dalam masalah agama. Kok bisa, Ustaz? Ya tadi kan, karena dengan ilmu akhirnya dia bisa beramal, dan ketika dia berilmu dan beramal, maka dia telah menjalankan tujuan hidupnya di dunia. Dan kalau begitu, dia pasti akan diridhoi dan dicintai oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Kalau sudah dicintai oleh Allah, sudah dunia dan seluruhnya itu sudah ada dalam genggamannya, gitu ya. Apalagi nanti kenikmatan akhirat, dia akan mendapatkan itu. Ya, jelas ibu-ibu. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, jadi ibu-ibu, itulah keutamaan menuntut ilmu atau belajar, ya. Kemudian di hadis Nabi SAW bersabda, kemudian di hadis Nabi SAW bersabda, ini hadisnya yang sangat terkenal, ya. Jadi dari Abu Darda radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah." Jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang menempuh satu perjalanan, ya, barang siapa orang menempuh satu perjalanan dalam rangka apa? Dalam rangka mencari ilmu, ya. Jadi dia berjalan, menempuh satu perjalanan dalam rangka mencari ilmu. Maka apa? Allah bilang, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan dia untuk menuju surga, ya. Maka dengan ilmu ini akhirnya apa? Akhirnya dia bisa mendapatkan jannah atau surga, ya. Jadi arti ini bagaimana ilmu ini mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan di dunia dan juga akhirat, ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasnau. Sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya untuk para pencari ilmu. Karena apa? Karena merasa senang dengan apa yang mereka perbuat. Bayangkan ibu-ibu, ya, malaikat sampai menurunkan sayapnya untuk apa? Untuk menjadi jalan
bagi para pencari ilmu, ya. Karena apa? Karena malaikat senang dengan apa yang mereka perbuat. Baik. Kemudian kata Nabi, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard. Dan sesungguhnya orang yang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi, ya. Jadi makhluk-makhluk Allah yang ada di langit seperti burung misalkan, ya. Baik, seperti burung, atau misalkan bukan hanya burung, misalkan juga matahari. Baik. Halaman berapa ini belum masuk, ya. Kita masih menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Oleh matahari, ya. Kemudian juga dimintakan ampunan oleh bintang. Kemudian oleh bulan, ya. Oleh makhluk-makhluk Allah yang di langit, dan bahkan juga dimintakan ampunan oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, seperti pepohonan, tanaman, ya. Kemudian hewan-hewan. Baik. Ya. Jadi dulu saya punya ustadz, ya. Dia kalau menjelaskan itu sering pakai gambar gitu. Jadi saya coba, ya, untuk hari ini. Bahkan kata Nabi SAW, hatal hitanu fil mai, bahkan sampai ikan-ikan pun mendoakan orang soleh atau orang yang berilmu ini, gitu, ya. Sampai ikan-ikan pun, ya, juga mendoakan orang yang soleh ini. Baik, betul ibu-ibu. Jadi mendoakan orang yang soleh ini. Kenapa? Karena dia memiliki ilmu, dan juga dengan ilmunya akhirnya dia bisa mengamalkan ilmunya, memenuhi perintah Allah, gitu, ya. Dia mengetahui dan meyakini apa yang Allah ingin dia ketahui, apa yang Allah ingin dia pelajari, dan dia mengamalkan Allah yang ingin dia mengamalkan apa yang Allah ingin dia amalkan, ya. Kemudian wafadul alimi alal abidi, dan keutamaan orang yang berilmu daripada orang yang hanya beribadah, kafadil qamari ala sairil kawakib, seperti keutamaan rembulan dibandingkan dengan planet-planet atau benda-benda angkasa lainnya, ya. Wa innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya ulama itu apa ibu-ibu? Pewaris para nabi. Betul, ya. Wa innal anbiya li'annal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham. Tidak mewariskan harta, gitu, ya. Tidak mewariskan harta. Kalau yang mewariskan harta itu ya Firaun, ya. Nah, lihat ibu-ibu, kan saya di Mesir, ya ibu-ibu, ya. Jadi di Mesir itu kita menemukan banyak sekali peninggalan koin-koin emas dan lain-lain daripada yang dimiliki oleh Firaun. Ini harta, ya, ceritanya. Pak. Tapi yang apa ditinggalkan oleh nabi, para nabi itu adalah wa innama warasu al ilma. Akan tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihazin wafir. Barang siapa yang mengambil bagian ilmu itu, sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak. Jadi ibu-ibu, orang yang berusaha mempelajari ilmu itu hakikatnya adalah dia ingin mengambil warisan dari para nabi. Dan kalau dia mengambil warisan ini, sungguh benar-benar dia ini mengambil bagian yang banyak, bagian yang orang pasti akan iri, gitu. Baik. Jadi itu, ya ibu-ibu, tentang keutamaan berilmu. Jelas ibu-ibu?
Jelas, Jelas, ada Ustaz. pertanyaan sampai ini paham, ibu-ibu paham? Nah, Paham. Paham. ya, makanya kenapa Imam Syafi'i mengatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin dunia maka harus dengan ilmu. Ya, harus dengan ilmu. Dan barang siapa waman aradal akhirah, dan barang siapa ingin akhirat harus dengan apa? Fa alaihi bil ilmi, kata Imam Syafi'i, maka harus dengan ilmu. Baik. Fa alaihi bil ilmi, maka harus dengan ilmu. Waman aradahuma, barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan juga akhirat, fa alaihi bil ilmi, maka dia harus memiliki ilmu. Lihat ibu-ibu ya hari ini, sebagai contoh saja ya, bagaimana ilmu itu menjadikan seseorang menguasai dunia. Contoh, misalkan kita lihat di kehidupan kita, sebagian orang-orang luar ya, orang barat, itu bahkan bisa mendapatkan harta yang banyak karena apa? Karena dia berhasil memproduksi mobil listrik ya. Contoh itu kan. Atau misalkan dia berhasil memproduksi obat yang bisa dijual kemana-mana. Atau bahkan dia juga memiliki ilmu sehingga dia bisa membuat program seperti media sosial ya, Facebook, Instagram, TikTok ya. Itu yang punya TikTok itu ibu-ibu ya. Dia bahkan sampai mencapai finansial keuangan yang membuat dia sudah tidak perlu bekerja lagi. Karena apa? Karena ilmu yang dia miliki gitu. Ya termasuk pemasaran dan lain-lain gitu ya. Nah itu contoh kecil terkait dengan dunia yang sebetulnya tidak terlalu penting ya, tidak terlalu urgen karena dunia itu tidak akan dibawa gitu, harta itu ya, ke akhirat, kecuali kalau disedekahkan. Tapi maksud saya adalah bagaimana dengan ilmu, bahkan yang sifatnya duniawi pun bisa diraih, apalagi terkait dengan kebahagiaan di dunia itu ya, maksudnya adalah ketenangan dan lain-lain, keselamatan di dunia ya, kita selamat dari perbuatan yang dibenci Allah, apalagi nanti kita mendapatkan kebaikan akhirat ya, yaitu berupa surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang tersedia di dalamnya, kenikmatan yang tidak bisa diukur, tidak bisa dibayangkan oleh pikiran manapun ya, mala ainun ro'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata manapun, wala uzunun samiat, dan tidak pernah didengar oleh telinga manapun, wala khotoro ala qalbil bashar, bahkan tidak pernah terbayang oleh pikiran siapapun ya. Nah itu bisa diraih, didapatkan ketika kita memiliki ilmu. Dan ibu-ibu jangan khawatir ya, aduh saya usianya udah tua Ustaz, bagaimana ini? Sudah 40, 50, 60. Lah ibu-ibu yang pertama, para sahabat Rasulullah ya, mereka kemudian banyak masuk Islam usia sepuh gitu ya. Rasulullah SAW sendiri sudah 40 tahun, bisa dibilang sudah cukup berumur gitu ya. Ketika diangkat menjadi nabi ya. Nah, itu berumur ya. Para sahabat banyak yang berumur kemudian yang masuk Islam kan belajar Islam dari nol bahkan ya. Atau setelah mereka gitu. Ulama-ulama banyak yang tadinya nol kemudian belajar Islam dari usia sepuh. Ya, jadi tidak ada istilah kata terlambat, apalagi ibu-ibu sudah punya dasar Islam ya. Maksudnya dari kecil juga sudah pernah belajar gitu. Tinggal ini kita menyempurnakan, melengkapi dan memenuhi apa yang belum terpenuhi. Itu ya ibu-ibu ya, paham ibu-ibu? Paham? Ustaz. Belum sempat di screenshot ya. Aduh. Tadi aduh. Boleh nih nanti insya Allah ada rekamannya kalau ini ibu ya ingin melihat kembali. Baik, jadi itu ibu-ibu ya, kita belajar insya Allah niatkan karena Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah
memberikan kita jalan untuk terus belajar dan untuk terus istiqomah. Dan ingat sekali lagi bukan hanya ilmu tapi juga amal ya. Karena tujuan hidup kita itu adalah ibadah dan ibadah itu adalah ilmu dan amal. Ya. Sampai sejauh ini ada pertanyaan, Ibu-ibu? Tidak ada. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah kalau memang belajar itu penting, ilmu itu penting, ilmu apa yang harus kita pelajari? Nah, atau ilmu apa yang harus kita pelajari lebih dulu? Ya kan? Itu pertanyaannya, betul? Jadi ilmu apa yang harus kita pelajari dan mana yang harus dipelajari lebih dulu, yang diprioritaskan gitu ya. Pertama, ilmu itu ada yang hukumnya itu apa? Fardu ain. Fardu ain itu maksudnya adalah wajib secara individu ya. Atau wajib untuk tiap-tiap orang mempelajari ilmu ini ya. Ada yang hukumnya adalah fardu ain. Ya. Jadi mau dia dewasa, mau dia masih muda, yang penting sudah balik ya. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia orang Sunda, Jawa, Medan, Batak, ya Batak, Sulawesi, Kalimantan, Dayak, Papua, Melayu, Malaysia, Singapura, Asia, Afrika, Eropa, Barat, ya. Itu semua wajib mempelajari ilmu ini. Ilmu apa, Ustadz? Nah, yang wajib itu yang pertama adalah ilmu tentang mengenal Allah, ma'rifatullah. Ya. Baik, ibu-ibu, sudah sejauh mana ibu-ibu mengenal Allah, ibu-ibu? Sudah sejauh mana ibu-ibu mengenal Allah? Ya, nah itu ma'rifatullah ya. Mengenal Allah, siapa Tuhan kita? Allah. Makanya di dalam ayat Quran disebutkan kan, Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Jadi Nabi itu mengenalkan Allah itu. Inilah Allah itu. Dialah Allah yang Maha Esa, ma'rifatullah. Termasuk juga sifat-sifat Allah seperti apa. Ya, nanti kita akan belajari itu ya, pelajari tentang masalah akidah ilahiyah. Kemudian yang berikutnya adalah ma'rifatul Rasul. Mengetahui siapa Rasul kita, Nabi kita, ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW itu lahir di mana, ibu-ibu? Madinah. Lahir di mana? Lahir di Mekah. Ya. Sebelah mana Citayam, ibu? Jauh, Jauh, ya? Ustaz. Jauh. Mekah di sana ya. Jadi lahir 1500-an tahun yang lalu. Nah, ini kita harus tahu nih tentang sosok Rasulullah SAW, kemudian bagaimana kepribadian beliau, bagaimana sifat-sifat beliau, bagaimana tingkah laku beliau. Nah, ini harus tahu nih, ya, ma'rifatul Rasul. Kemudian ma'rifatul Islam. Nah, ini juga harus tahu. Mengetahui tentang Islam. Dan mengetahui tentang Islam ini termasuk diantaranya adalah kewajiban-kewajiban yang kita kenal di dalam rukun Islam. Betul. Ada syahadat, ya. Bagaimana lafaz syahadat itu? Ada sholat. Kalau sholat yang wajib ya. Sholat yang wajib maksudnya. Sholat 5 waktu bagaimana? Bagaimana syarat sah sholat? Termasuk diantaranya adalah wudunya bagaimana? Kemudian nanti masalah rukun Islam yang ketiga apa? Zakat. Betul ibu-ibu? Nah, zakat fitri, dan zakat mal itu seperti apa? Kemudian yang keempat puasa. Puasa yang wajib, puasa Ramadan, saum Ramadan. Itu seperti apa puasa itu ya? Jangan sampai kita tidak tahu hal yang membatalkan puasanya. Baik. Padahal kita wajib mengerjakan puasa itu secara sempurna. Atau haji dan umroh ya. Ibu-ibu di sini ada yang sudah haji, ibu-ibu? Ada yang sudah haji? Sudah pernah menunaikan haji? Ada ibu-ibu? Belum? Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa haji ya ibu-ibu ya, amin.
Amin. Ya, kalau bukan dengan ongkos sendiri, mudah-mudahan menjadi haji kosasih. Ya, kata guru saya, haji kosasih itu apa Ustaz? Ongkosnya dikasih. Ya, ya, mudah-mudahan ada donatur yang mau menghajikan, insya Allah ya, ada jalan. Atau Amin. umroh itu juga wajib ya. Umroh itu juga wajib. Tapi apakah langsung kita naik haji langsung tanpa ilmu? Ya tidak ya, harus tahu dulu apa itu rukun haji, syarat-syarat haji. Makanya seringkali kalau mau naik haji itu ngapain dulu ibu-ibu? Biasanya, kalau mau haji itu biasanya manasik dulu ya ibu-ibu ya. Manasik dulu itu tujuannya apa? Biar nanti tahu, oh seperti ini haji itu ya. Jangan nanti haji itu, aduh, foto-foto bukan. Atau umroh itu foto-foto bukan. Karena umroh dan haji itu ibadah. Dan kita harus tahu ilmunya. Makanya itu juga wajib ya. Secara aini setiap orang untuk mempelajari. Terutama kalau yang haji dan umroh memang khususnya bagi orang yang mau mengerjakan ya. Sudah memang siap mengerjakan ya. Ibu-ibu ada yang sudah umroh di sini ibu-ibu? Ya, kalau belum, mudah-mudahan semuanya bisa diberikan jalan Allah untuk umroh. Amin, ibu-ibu ya. Amin. Umroh plus Palestina. Amin. Aduh, ya. Biasanya kan ada juga santriwati ya yang angkatan pertama ini sedang umroh hari ini plus Palestina itu mengunjungi Palestina ya. Nah ibu-ibu itu dia terkait dengan ma'rifatul Islam. Termasuk juga kewajiban di dalam Islam itu banyak ya ibu-ibu ya. Tidak hanya yang 5 rukun Islam itu. Tapi juga diantaranya apa ibu-ibu selain yang rukun Islam? Ada yang tahu? Rukun iman. Rukun iman, betul. Rukun iman ini tadi termasuk ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul ya. Nanti ma'rifatul malaika, mengenal malaikat, mengenal kitab-kitab Allah, termasuk Quran, mengenal qada-qadar, mengenal hari kiamat ya. Nah, ini nanti juga wajib, betul ya. Terus apa lagi? Berkaitan dengan hablum minan nas, Ustaz. Berkaitan dengan hablum minan nas. Betul, Masya Allah. Berkaitan dengan manusia, muamalah ya. Tapi tidak setiap muamalah itu wajib diketahui oleh setiap muslim ya. Misalkan kalau jual beli mungkin hampir setiap orang mengerjakan. Nah ini berarti jual beli harus diketahui oleh ibu-ibu. Bagaimana syarat sah jual beli itu ya. Bagaimana jual beli itu bisa sah. Nah itu juga harus dipelajari oleh ibu-ibu. Nanti kita ada pelajaran insya Allah. Ibu-ibu ya. Terus apalagi ibu-ibu biasa belanja ya. Jelas ibu-ibu jual beli itu setiap hari ibu ya. Baik itu offline maupun online ya, betul ibu-ibu. Nih ibu-ibu nih. Belanja online terus nih. Ya, kemudian soal berhubungan dengan manusia itu diantaranya adalah masalah pernikahan, betul? Ya, kan ibu-ibu sudah menikah atau yang mau menikah gitu ya. Itu harus tahu dulu nih. Ini harus menikah dengan siapa? Jangan sampai menikah dengan sesama perempuan ya. Nah, ini kalau tidak tahu hukumnya misalkan dia anggap boleh. Nah, ini jatuh kepada keharaman. Makanya harus tahu ilmunya. Menikah dengan siapa ya. Termasuk juga dengan laki-laki, tidak sembarang laki-laki ya ibu-ibu, betul. Apakah boleh dengan Kristen? Tidak boleh. Tidak. Ya, perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki Kristen atau dengan laki-laki non muslim, harus muslim. Ya. Nah, itu juga ada ilmunya. Terus siapa yang menjadi wali kalau tidak ada ayah gitu ya? Siapa yang menjadi saksi? Kemudian bagaimana tata cara akad nikah? Terus apa saja yang sunnah dan lain-lain terkait dengan pernikahan, termasuk juga nanti setelah kehidupan setelah pernikahan itu suami istri ya, bagaimana kewajiban suami, apa saja kewajiban suami, apa saja kewajiban istri, itu harus dipelajari itu.
ya, dan sifatnya itu adalah fardu ain terutama bagi orang yang menjalankannya gitu ya, bagi yang sudah menikah contohnya. Baik, baik, ilmu tentang pernikahan itu wajib karena setiap orang, kecuali yang yang tidak menikah gitu ya, itu mungkin diwakilkan oleh yang lain. Tapi secara asal setiap orang dia memang menikah mereka ya, setiap orang ya hukum asalnya dia nanti akhirnya menikah, dan itu berarti wajib untuk mempelajari ilmunya gitu ya. Termasuk masalah menutup aurat ya ibu-ibu ya, betul. Nah, menutup aurat itu wajib ibu-ibu. Tapi itu ada ilmunya tidak ibu-ibu? Ada ilmunya ya. Nah, jadi tidak sembarangan Hablum kita menggunakan baju ya. minasih. Ya, hablum binafsi, betul. Tidak sembarangan menggunakan baju. Misalkan saya menggunakan baju laki-laki ya, celana pendek di atas lutut. Nah, itu tidak boleh. Ya, meskipun dia bilang saya sudah memakai baju nih menutup aurat, tapi itu tidak memenuhi syarat menutup aurat ya. Bahkan tidak tertutup aurat. Atau perempuan, mohon maaf, dia menggunakan pakaian ketat misalkan. Baik. Padahal dia berkerudung itu. Misalkan dia bilang, saya kan sudah menutup kepala itu, rambut itu. Sebetulnya menutup aurat itu bukan, kalau untuk perempuan, bukan membungkus ya, bukan membungkus aurat, tapi harus menutup baik itu dari segi warna maupun dari segi bentuk gitu ya, untuk perempuan itu. Ya, maka jangan sampai terlihat lekukan tubuh. Nah itu juga harus ada ilmunya ibu-ibu ya. Karena kalau tidak, berarti nanti dia akan terjatuh kepada kekeliruan dan kesalahan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang wajib itu adalah dakwah atau mengajak kepada yang baik dan melarang dari kemaksiatan gitu ya. Nah, tentu dengan hikmah ya. Nah, ini juga harus ada ilmunya juga. Nah, misalkan contoh ibu dengan konteks ibu-ibu ya, anak dan suami di rumah gitu. Nah, mereka kalau males-malesan sholat harus diajak oleh ibu sholat ya, didorong untuk sholat, terutama sholat di masjid gitu. Ya, suami dan anak-anak ibu. Tentu dengan hikmah sekali lagi ya, dengan bijak, bukan dengan emosi, bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan kata-kata yang baik. Tapi kalau tidak ngeyel, tetap tidak mau sholat, nah baru berikan peringatan yang keras gitu ya, peringatan yang cukup membuatnya bisa, mudah-mudahan bisa berubah itu ya, terutama anak-anak ya. Kalau suami mungkin bisa mintakan bantuan ustadz atau yang lain. Nah ini anak-anak ini harus dijaga ibu-ibu. Nah ini kewajiban ibu diantaranya mengajak atau mendorong untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Termasuk juga kewajiban mencegah dari kemaksiatan ya. Nah ini juga sama kaitannya dengan anak-anak misalkan. Ya, kita tahu fenomena sosial sekarang banyak anak-anak muda kita tidak tahu tentang aturan pergaulan di dalam Islam. Ya, aturan pergaulan di dalam Islam. Ya, jadi banyak di antara mereka yang mohon maaf ya terjatuh kepada pacaran. Nah ini juga kita harus ingatkan ya, ini tidak boleh, jangan sampai menjalin hubungan yang belum waktunya dan tidak dihalalkan oleh Allah itu ya. Nah ini juga harus diingatkan ibu, kewajiban ibu. Baik, jangan dibiarkan, karena kemarin saya lihat berita ya di suatu daerah ada seorang perempuan dengan pacarnya kemudian dibawa ke satu tempat, diajak berhubungan, waliyazubillah, perempuan ini menolak, akhirnya si pacar ini bunuh perempuan ini dan kemudian dimutilasi. Baik. Dan kasus ini banyak sekali, yang seperti ini ya. Makanya ibu-ibu hati-hati, jaga itu ya, terutama anak-anak kita.
Nah, itu juga kewajiban dan itu harus ada ilmunya, harus paham. Baik. Apa saja larangan-larangan di dalam Islam ya. Jadi larangan di dalam Islam itu tidak hanya berzina, tidak hanya minum minuman keras ya, tapi ada juga riba misalkan ya, atau mendatangi dukun. Nah, ya. Kemarin rame nih tentang pesulap merah, betul, ibu-ibu. Nah, ya. Nah, ini bagaimana hukumnya Betul. tentang perdukunan. Nah, ini harus tahu ya. Karena dengan begitu akhirnya kita bisa menjauhi hal-hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Jelas ibu-ibu sampai sejauh ini paham? Insya Allah Ustadz, paham. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, sekarang ibu-ibu kita tadi sudah menjelaskan yang fardu ain ya. Ilmu apa saja yang fardu ain secara singkat, termasuk juga tadi membaca Al-Quran ya, tadi kelewat tentang bagaimana kita harus membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan benar, sesuai dengan kaidahnya, termasuk juga kewajiban kita, ya salat tadi sudah ya, kewajiban kita seperti berkata jujur, ya, akhlak yang mulia seperti apa, menghindari yang namanya suudzon, menghindari yang namanya gibah itu, gosip, menghindari yang namanya namimah, mengadu domba. Nah ini juga ilmu yang tentang ini harus dipelajari gitu, tentang akhlak gitu ya, tentang adab dan akhlak. Baik. Jadi itu kaitannya dengan mengenal Islam. Ya. Nah, jadi itu ilmu yang fardu ain. Nah, kalau yang fardu kifayah ya seperti misalkan kedokteran, ya. Tidak harus setiap orang memiliki ilmu kedokteran, tapi bisa diwakilkan oleh yang lain, ibu ya. Nah, atau misalkan ilmu berkenaan dengan matematika. Tidak harus setiap orang menguasai ilmu matematika. Ya. Terus apa lagi, ibu? Ada lagi, ibu, ilmu yang tidak perlu dipelajari oleh setiap orang. Ya. Ilmu falak. Seperti ilmu falak, betul. Ya. Ilmu falak tidak perlu dipelajari oleh setiap orang. Ya. Kemudian ilmu banyak ya, ilmu-ilmu yang tidak perlu dipelajari oleh setiap orang. Itu yang dimaksud dengan fardu kifayah. Baik. Kemudian ada ilmu yang sunnah, ya. Ilmu sunnah nanti terkait dengan amal-amal yang sunnah. Baik. Contoh misalkan terkait dengan amal sunnah ya, contoh misalkan ya amal-amal sunnah, salat sunnah dan lain-lain gitu ya. Kemudian ilmu-ilmu tentang sifatnya teknis ya. Sifatnya teknis seperti misalkan ilmu tentang bekam dan lain-lain ya. Ruqyah gitu. Jadi itu adalah terkait dengan ilmu yang sunnah. Nah, jadi tadi fardu ain, fardu kifayah, sunnah, dan lain-lain nanti selanjutnya akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya, insya Allah. Baik. Nah, sekarang ibu-ibu, kita akan sedikit menunjukkan kepada ibu-ibu tentang kitab Matan Nabi Suja. Ya. Jadi Matan Nabi Suja ini adalah kitab yang akan kita bahas di
pelajaran fikih ya. Jadi matan Abi Suja ini matan yang akan kita bahas di pelajaran fikih. Dan kitab ini telah tersedia di berbagai toko kitab ya. Karena kitab ini dipelajari oleh para santri di Indonesia terutama, dan tersedia bahkan dengan terjemahnya, sudah ada terjemahnya. Matan Al-Ghoyah wa Takrib atau Matan Abi Suja ya. PDF-nya sudah kita sebar, ibu-ibu bisa print sendiri bahkan boleh, silakan. Atau tidak perlu di print juga tidak masalah. Melihat langsung dari handphone, yang penting ibu-ibu ada kitabnya dan punya catatan terkait dengan kitab itu ya. Jadi ini kitabnya Mukhtasar Abi Suja atau Matan Al-Ghoyah wa Takrib ya. Nanti kalau ada yang ingin nanya, Ustadz seperti apa kitabnya, kasih lihat ke saya ini ya, kalau memang ibu-ibu ragu. Jelas? Nah, pengarang dari kitab ini siapa? Pengarangnya adalah Imam Al-Allamah Ahmad bin Al-Husain Al-Asfahani Asy-Syafi'i ya, atau yang dikenal dengan nama Qadhi Abu Suja. Namanya adalah Qadhi Abu Suja. Kenapa Qadhi? Karena dia memang seorang hakim ya. Baik. Jadi nama pengarang kitab ini adalah Qadhi Abu Suja atau Imam Abu Suja ya. Seorang ulama yang luar biasa, sangat zuhud dan waro ya. Sederhana dan senantiasa beribadah pada Allah Ta'ala gitu ya. Orangnya sangat dawam dengan ibadah ya. Jadi ini nama pengarangnya Qadhi Abu Suja. Baik. Kemudian selanjutnya insya Allah mungkin nanti kita akan bahas terkait dengan profil beliau ya. Jadi beliau ini siapa, dan nanti kita juga akan bahas apa saja karya beliau, dan kemudian nanti kita akan masuk kepada bab yang pertama, yaitu bab tentang toharoh atau bersuci. Nanti kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang ya. Sampai sejauh ini jelas Ibu-ibu? Jelas, Ustaz. Ya. Baik. Kalau jelas, insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan istighfar dan kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga khairan Ustaz. Wa iyyakum barakallahu fikum. Jazakallah, Ustaz. Wa iyyakum. Izin live.